Pengampunan adalah inti dari kasih Yesus bagi kehidupan kita. Dia datang ke dunia ini untuk memberikan solusi atas masalah dan dosa kita. Sehingga dampaknya dosa kita diampuni dan kita dibebaskan dari belenggu dosa. Halo mahasiswa, welcome back di ibadah khusus mahasiswa Campus Connection. Gimana nih kabar kalian semua minggu ini? Mungkin ada yang lagi selebrasi setelah beres UTS, tapi mungkin ada juga yang masih lagi stres mikirin UTS. Apapun keadaan kalian, tetap semangat ya menjalani hari-harinya kalian. Dan jangan lupa juga nih buat terus atur prioritas kita supaya antara kuliah, kerja, relasi kita sama sesama, dan relasi kita dengan Tuhan juga bisa termaintain dengan baik. Nah, sekarang gue juga mau ajak teman-teman semua untuk ikutan ibadah onsite Campus Connection yang diadakan setiap hari Minggu jam 11.30 di Pasir Koja 58 lantai 5. Nanti kalian bisa kenalan loh sama teman-teman yang satu kampus dan kalian bisa kenalan juga dengan teman-teman yang berbeda kampus. So, jangan lupa datang ya di ibadah onsite kita. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kalian bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar atau transfer melalui nomor rekening yang ada juga di layar kalian. Selamat memberi. Hampir aja lupa, ada satu info penting yang kalian gak boleh lewatin. Check this out. Menjelang berakhirnya tahun 2022 dan memasuki tahun 2023, sepatutnya kita sebagai orang percaya bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Dan kita perlu terus membangun iman percaya kita di dalam memasuki tahun 2023 yang akan datang. Nah, berkenaan dengan hal itu, gereja kita GKPW Fajar Pengharapan mengadakan gerakan doa puasa berantai yang akan dimulai dari tanggal 1 hingga tanggal 31 Desember 2022 dan disertai dengan pertemuan doa setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 18.30. Dari hari Senin hingga hari Jumat pukul 18.30 yang dapat diikuti secara onsite di Pasir Koja 58 atau secara online melalui channel YouTube Doa Fajar Pengharapan. Nah, saya mengajak para pelajar dan mahasiswa untuk mengambil waktu dalam mengikuti gerakan doa puasa ini yang diberi tema tiada yang mustahil bagi Dia. Sehingga lewat gerakan doa puasa ini, setiap kita tidak ada yang terkecuali dipersiapkan untuk memasuki tahun 2023 bukan dengan rasa khawatir atau apatis, tetapi dengan iman yang teguh. Kita sambut tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi. Siapin hati, pikiran, dan catatan kita and enjoy the service. Mari sama-sama kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari semua katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Jamin hidup.
Campus Connection. Senang kita bisa berjumpa lagi di dalam ibadah online kita. Saya berdoa kita semua senantiasa ada di dalam kondisi yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan bagi kita semua anak-anaknya sungguh ada dan tidak pernah habis. Di awal bulan ini kita membahas tentang bagaimana kehidupan kita sudah ditebus. Dan kita kemudian diberikan identitas yang baru sebagai anak-anak Allah yang berhak mewarisi janji-janjinya. 2 minggu terakhir juga kita belajar bahwa Allah dengan kasih-Nya yang tanpa syarat menerima kita semua, bahkan membentuk kehidupan kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Hari ini, minggu yang terakhir di bulan November, pembelajaran kita diberi judul Overflow. Dalam bahasa Indonesianya disebut melimpah atau membanjiri. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam pembahasan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kalau sebentar kami akan masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, kami minta Roh Kudus berbicara kepada setiap pribadi yang mendengarkan. Bukakan hati kami, jadikan hati kami ini sebagai tanah yang subur yang siap untuk ditabur benih firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada bulan April tahun 1998, Mayor Odie Butler, seorang anggota polisi militer di Amerika Serikat, sedang dalam perjalanan menuju kantornya di Pentagon di tengah kota Washington DC. Saat itu dia melihat ada satu mobil yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Interstate 395. Di antara puing-puing yang berserakan, Odie Butler melihat ada seseorang yang tergeletak di jalan raya yang sepertinya dia terlempar dari mobilnya ketika kecelakaan. Tanpa pikir panjang, Butler tahu bahwa dia harus menolong orang tersebut. Dan dengan cepat kemudian dia langsung menepi. Dia menghentikan mobilnya persis di belakang korban kecelakaan dengan tujuan agar orang tersebut tidak tertabrak oleh mobil-mobil lain yang melaju dengan kencang di jalan raya. Butler melihat korban kecelakaan itu membutuhkan pertolongan medis dengan segera. Tetapi masalahnya pada saat itu dia nggak punya ponsel. Butler hanya berharap ada orang lain yang mau berhenti dan menolong untuk menelepon 911. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Justru yang ada orang-orang mulai lewat, mulai memaki dan mulai marah terhadap Butler. Kenapa? Karena dianggap bahwa dia adalah biang keladi kemacetan di jam sibuk pagi itu. Beberapa pengemudi kemudian membuka kaca mobilnya dan mulai memaki, "Hei, minggir dari situ, kamu nih bikin macet panjang." Ada yang hanya menghindar dari serpihan-serpihan yang ada dan berlalu begitu saja. Dan bahkan ada juga yang mengacungkan jari tengahnya kepada Odie Butler. Dia tahu orang-orang akan marah kepadanya. Dia sadar akan hal tersebut dan tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali berdiri di situ dan menjaga korban sampai datang pertolongan medis untuknya. Beberapa saat kemudian akhirnya ada orang yang berhenti dan membantu untuk menelepon 911. Singkat cerita, korban kecelakaan tersebut akhirnya dapat dievakuasi dengan helikopter untuk segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Teman-teman, miris mendengar bagaimana orang bisa berlalu begitu saja dan tidak peduli terhadap kondisi yang terjadi dengan orang lain di sekitar dan bahkan di depan matanya sendiri. Terdengar menyedihkan memang, tetapi sadarkah kita hal ini yang terus-menerus dan semakin berkembang di dalam kehidupan manusia di zaman ini? Kita sebagai manusia cenderung hidup dengan pola pikir, milikku ya milikku. Masalah kamu, ya masalah kamu. Saya nggak mau ikut campur sama masalah kamu. Kalau saya ikut campur, nanti jangan-jangan malah saya yang kena getahnya. Masyarakat cenderung hanya memikirkan diri sendiri tanpa peduli permasalahan orang lain di sekitarnya. University of Michigan pernah melakukan survei kepada sekitar 14.000 mahasiswanya dalam rentang tahun 1979 sampai tahun 2009. Selama kurun waktu 30 tahun tersebut didapati hasilnya
para mahasiswa mengalami penurunan sebesar 40% di dalam hal empati kepada sesama. Ya, survei membuktikan bahwa tren kepedulian manusia terhadap sesama memang menurun. Tetapi, sebagai orang Kristen, tidak seharusnya kita terbawa oleh arus dunia tersebut. Justru kita seharusnya dapat menjadi terang yang memancarkan kasih Allah di tengah kemerosotan yang ada. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 tentang mengasihi sesama. Dikatakan di sini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sebagai orang Kristen, di dunia modern saat ini terlalu mudah bagi kita untuk terjebak di dalam cobaan dan godaan budaya modern. Buat kita, kalimat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seringkali hanya menjadi ucapan di mulut saja, tetapi tidak benar-benar kita lakukan. Banyak orang Kristen berusaha mengasihi Tuhan tanpa dia mengasihi sesamanya. Sementara Yesus di dalam Injil Yohanes yang baru saja kita baca menyatakan bahwa dia memberikan perintah yang baru agar kita saling mengasihi. Bahkan ditambahin lagi di belakangnya, seperti Yesus telah mengasihi kita. Nah, yang jadi pertanyaan seperti ini teman-teman. Kenapa kok Yesus bilangnya perintah yang baru? Bukannya dari dulu-dulu kita udah sering ya diajar tentang mengasihi sesama. Bahkan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, di kitab Imamat pasal yang ke-19, sudah ada tertulis tentang mengasihi orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Yesus juga udah sering ngajar ke murid-muridnya tentang perlunya mengasihi orang lain. Sebagian besar isi khotbah Yesus di bukit pun isinya adalah gagasan tentang mengasihi. Bahkan ada bagian khusus yang dikatakan kita harus mengasihi musuh kita. Jadi ini apa kok diberikan perintah yang baru tulisannya tadi? Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, konteksnya adalah saat itu Yesus baru saja membasuh kaki para muridnya. Menurut tradisi Yahudi, membasuh kaki ini adalah sebuah bentuk penghormatan seseorang terhadap orang yang dianggap punya status atau jabatan yang lebih tinggi atau lebih terhormat. Murid membasuh kaki gurunya sebab menganggap sang guru punya status yang lebih terhormat daripada dia. Tetapi pada malam itu yang terjadi adalah sebaliknya. Yesus mencuci atau membasuh kaki para muridnya. Jelas yang dilakukan Yesus ini melawan adat. Maka kemudian hal ini coba ditolak oleh Petrus. Dia nggak mau untuk kakinya dibasuh oleh Yesus. Dia yang adalah murid, dia merasa nggak pantas kalau dia dihormati oleh gurunya sedemikian rupa. Tetapi Yesus tidak berhenti karena penolakan Petrus. Dan bahkan dia bilang, kalau Petrus, kalau kamu nggak mau, nanti kamu nggak bisa masuk di dalam bagian komunitasnya Allah. Gitu. Yesus dengan kasih dan kerendahan hati yang luar biasa, dia memberikan standar yang baru bagi murid-muridnya untuk mengasihi. Itu sebabnya dia mengatakan ini adalah perintah yang baru, yaitu mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Standar yang baru diberikan oleh Yesus di situ. Satu hal lagi, di sana Yesus menggunakan juga kata perintah. Sekali lagi, yang namanya perintah bukan opsional. Yang namanya perintah bukan kalau kita lagi mau aja. Yang namanya perintah itu bukan pilihan ya atau tidak. Yang namanya perintah adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Harus dilakukan. Tanpa negosiasi, tanpa kompromi. Sehingga kalau Yesus memberikan perintah yang baru dan memberikan standar yang baru dalam mengasihi, apa yang bisa kita pelajari dari teladan Kristus dalam mengasihi? Hal pertama yang bisa kita pelajari adalah mengasihi perlu bayar harga. Kita hidup di dunia ini yang berfokus pada diri sendiri. Apa-apa ngomongnya hak saya apa? Apa benefit atau keuntungan saya? Apa manfaat yang bisa saya dapatkan? Tetapi sekali lagi, kita dapat melihat kepada teladan yang diberikan oleh Kristus dan bagaimana dia membayar harga
hanya untuk memulihkan hubungan manusia, hubungan kita dengan Allah. Sikap kita harusnya sama seperti sikap Kristus yang sebagai Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia menjadikan dirinya sebagai yang bukan apa-apa, dia mengambil sifat sebagai seorang hamba, dia turun ke bumi dijadikan serupa dengan manusia, dia merendahkan dirinya, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Meskipun Yesus masih sepenuhnya Allah, tetapi dia rela mengorbankan dirinya menjadi korban penebusan. Hanya karena apa? Hanya karena kasihnya yang begitu besar bagi kehidupan kita manusia. Ada satu kisah dari pendiri organisasi World Vision International. Bob Pierce menderita leukemia tingkat lanjut. Tetapi pada penghujung hidupnya sebelum dia meninggal, Bob memilih untuk tetap melayani dan pada satu kesempatan dia mengunjungi rekan pelayanannya yang ada di Indonesia. Saat itu dia dan yang lainnya mereka berjalan bersama-sama melalui sebuah desa kecil dan mereka menemukan ada seorang gadis muda sedang berbaring di tikar di sebelah sungai. Gadis muda ini sekarat karena penyakit kanker yang dideritanya dan dia hanya memiliki waktu yang singkat untuk bertahan hidup. Melihat hal tersebut membuat Bob marah. Dia tanya, kenapa ini dia dibiarin ada di sini? Kenapa dia nggak dibawa ke rumah sakit? Kenapa dia nggak dibawa ke klinik sih? Gitu. Tetapi temannya ini menjelaskan bahwa gadis ini nih berasal dari hutan di sekitar sini. Dan dia pengen menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan tinggal di sebelah sungai, di tempat yang sejuk, yang nyaman, dan yang sangat familiar baginya. Saat Bob melihatnya, dia merasa kasihan sehingga dia berlutut di sampingnya, dia pegang tangannya, dan dia mulai berdoa. Meskipun sang gadis tidak mengerti, Bob tetap berdoa untuknya. Setelah itu, gadis ini mendongak dan mengatakan sesuatu. Bob tanya sama temannya, dia ngomong apa? Ini dia ngomong apa barusan? Temannya bilang, si gadis ini bilang, kalau saja saya bisa tidur. Kalau saja saya bisa tidur nyenyak. Tampaknya rasa sakit yang dideritanya terlalu besar untuk memungkinkan dia bisa beristirahat atau dia bisa tidur dengan nyenyak. Bob mulai menangis dan kemudian dia merogoh sakunya dan dia mengeluarkan obat tidur miliknya sendiri. Obat tidur yang diberikan oleh dokternya karena rasa sakit akibat leukemianya terlalu menyakitkan untuk dia bisa tidur pada malam hari. Dia menyerahkan botol itu kepada temannya. Dia cuma bilang, tolong pastiin wanita muda ini bisa tidur nyenyak selama obat ini masih ada. Bob masih ada di situ selama sekitar 10 hari kemudian, sebelum pada akhirnya dia bisa mendapatkan lagi obat tidurnya. Hal ini berarti dia harus melalui 10 malam yang menyakitkan dan penuh dengan kegelisahan. Kenapa? Dia nggak punya obat tidur. Hari itu, Bob mengasihi dan dia membayar harganya, yaitu dengan merelakan pil tidurnya sendiri. Tetapi bahkan di tengah-tengah penderitaannya, Tuhan memberinya kepuasan tersendiri bahwa dia telah melakukan satu hal yang benar. Teman-teman, saya nggak bilang bahwa kita harus terus-menerus menderita. Tetapi yang namanya mengasihi, kita perlu bayar harga. Kasih sejati selalu membutuhkan pengorbanan. Selain bayar harga, hal selanjutnya, bahkan ketika kita mengasihi, kita juga perlu belajar untuk mengampuni orang lain. Pengampunan adalah inti dari kasih Yesus bagi kehidupan kita. Dia datang ke dunia ini untuk memberikan solusi atas masalah dan dosa kita. Sehingga dampaknya dosa kita diampuni dan kita dibebaskan dari belenggu dosa. Tetapi banyak dari kita bertindak seperti hamba yang jahat yang digambarkan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-18. Meskipun kita telah dibebaskan dari hutang yang besar melalui darah Yesus yang tercurah di kayu salib, seringkali kita menolak untuk mengampuni hutang orang lain terhadap diri kita. Paulus pun menegaskan hal yang serupa yang tertulis di Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain.
Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Karena kita ini hidup di dunia yang penuh dengan orang berdosa, bahkan di dalam gereja sekalipun orang bisa mengecewakan kita. Di dalam gereja sekalipun orang bisa menyakiti kita, dan di dalam gereja juga sangat mungkin orang menyinggung perasaan kita. Teman-teman sepelayanan kita pun bukan orang-orang yang kudus yang tidak bisa melakukan kesalahan. Ketika kita sedang berada di kampus pun ketemu dengan teman yang rese, teman yang menyinggung perasaan, itu sangat mungkin untuk kita alami. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Ampuni dia, kasihi dia. Terkadang mungkin ada ingatan-ingatan masa lalu di mana kita mungkin pernah dipukul atau dididik secara keras oleh orang tua kita. Dan ini meninggalkan trauma tersendiri di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kalau kita mau belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengampuni mereka terlebih dahulu. Kita emang nggak bisa mengontrol hal-hal tersebut. Kita nggak bisa mengontrol hal-hal eksternal yang terjadi di luar kendali kita. Tetapi yang pasti kita bisa mengontrol bagaimana kita merespon dan menanggapi situasi seperti itu. Kita bisa emosi, kita bisa kepahitan, atau kita juga bisa memilih untuk memaafkan. Kita bisa memilih untuk let it go dengan semua kondisi yang ada. Bahkan ketika mereka yang menyakiti kita tidak memintanya, kita bisa mampu memaafkan mereka. Teman-teman, banyak penelitian yang telah menemukan korelasi antara mengampuni dengan kesehatan fisik kita. Orang yang memaafkan atau orang yang mengampuni orang lain jauh lebih mungkin sehat dan mengalami lebih sedikit stres. Jadi, ketika kita memilih untuk tidak memaafkan orang lain atau tidak mengampuni orang lain, sebetulnya kita tidak sedang menyakiti mereka. Tetapi yang kita rugikan siapa? Kita hanya merugikan diri kita sendiri. Sementara itu, bagaimana kita bisa menyalurkan kasih Allah kepada orang tersebut kalau kita sendiri tidak bisa mengampuninya? Kasih perlu mengampuni. Hal selanjutnya yang bisa kita teladani dari Kristus, bicara tentang mengasihi, perlu hati seorang pelayan. Di Markus pasal yang ke-10, kita membaca kisah Yakobus dan Yohanes yang pada saat itu mereka datang kepada Yesus dan mereka minta untuk kelak mereka bisa duduk di dalam posisi yang terhormat di sisi kiri dan sisi kanan Allah. Hal ini berpengaruh besar di dalam persekutuan para murid. Dicatat di Alkitab bahwa mereka marah. Murid-murid yang lain itu marah gitu. Lu apa-apaan sih lu minta kayak gitu? Tetapi Yesus justru menggunakan momen ini untuk mengajar para pengikutnya. Satu pelajaran penting yang diajarkan Yesus kepada pengikutnya di momen tersebut. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tertulis seperti ini. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Teman-teman, cara Yesus mengasihi adalah dengan melayani, bukan dengan memerintah atas orang lain. Coba kita pikirkan hal ini dulu deh. Ini Tuhannya alam semesta. Dia yang menciptakan, dia yang punya langit dan bumi beserta isinya. Dia yang sebenarnya punya otoritas tertinggi atas semuanya, atas segalanya. Tetapi bukan bermegah atau menonjolkan otoritasnya tersebut. Dia justru dengan rendah hati memilih untuk melayani para pengikutnya. Teman-teman, ketika kita hidup dengan menunjukkan kasih, ini yang akan membedakan kehidupan kita, orang percaya dengan orang-orang dunia. Yesus selanjutnya berkata di Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perhatikan di situ Yesus gak bilang bahwa orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid Kristus kalau kamu pakai t-shirt Kristen. Orang akan tahu kalau
kamu adalah murid Kristus kalau kamu pakai gelang WWJD, what will Jesus do? Orang akan tahu kamu murid Kristus kalau di belakang mobil kamu atau di motor kamu ditempelin stiker logo gereja. Enggak. Pakai kalung, salib, enggak. Tetapi yang dikatakan di Alkitab apa? Adalah jika kita saling mengasihi. Kasih yang dihidupi di dalam keseharianlah yang bisa membedakan kehidupan kita sebagai orang Kristen dari dunia di sekeliling kita. Pada akhirnya, tujuan kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kasih. Ukuran kedewasaan rohani kita adalah kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Jika kita gagal dalam kasih kita telah kehilangan esensi dari menjadi seorang Kristen. Kristus sekarang nggak lagi punya tangan di dunia, tapi ada tangan kita di dunia. Nggak ada lagi kaki, tapi ada kaki kita sekarang di dunia. Kita ini semua adalah duta besarnya, mewakili Dia untuk berada di dunia ini. Kita ini tangannya Tuhan untuk menjamah dunia. Kita ini kakinya Tuhan untuk melangkah, mengabarkan Injil di dunia. Kita mewakili Tuhan berada di dunia, dan ketika kita bisa mengasihi orang lain, seperti Dia telah mengasihi kita, itu yang akan membuat perbedaan dalam dunia ini. Orang-orang akan melihat dan memperhatikan bahwa kasih seperti Kristus sangat diperlukan di dunia ini. Saya akan menutup firman Tuhan hari ini dengan 3 fakta tentang kasih. Fakta yang pertama, kita tidak bisa meluap ketika hati kita kosong. Iya dong, namanya juga kosong. Kalau ada ember, embernya kosong, kita tuang, apa yang keluar? Ya nggak ada. Namanya juga kosong, apa yang mau meluap keluar, apa yang mau bisa kita bagikan atau kita tuang dari suatu tempat yang kosong. Kita tidak bisa meluap ketika hati kita kosong. Fakta yang kedua, kita harus terbuka dan mau mengizinkan Tuhan memenuhi hati kita. Dia bukan Allah yang suka memaksa. Dia bukan Tuhan yang mengancam kita. Kalau enggak gini, nanti gini. No. Bagian kita untuk merespon dengan membuka hati kita dan mengizinkan kasih-Nya memenuhi kehidupan kita. Dan fakta yang ketiga, Tuhan rindu dan akan memenuhi kita jika kita mengizinkannya. Sekali lagi, Dia bukan Allah yang suka memaksa. Tetapi jika kita mengizinkan, Tuhan penuhi hati kami dengan kasih-Mu, Dia rindu untuk memenuhi kita dengan kasih-Nya. Dia Allah yang dekat dengan umat-Nya, dan kasih-Nya tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Teman-teman, kita tidak dapat mengasihi orang lain seperti Kristus tanpa kita sendiri terlebih dahulu mengalami Kristus. Buka hatimu, terima kasih yang tidak bersyarat dari Tuhan. Minta, izinkan Tuhan memenuhi hatimu sehingga kasih tersebut bisa mengalir, melimpah keluar dari kehidupan kita dan membawa dampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itulah overflow. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, hamba-Mu hari ini sudah selesai menyampaikan firman. Kami berdoa biar Roh Kudus yang terus berbicara bagi setiap pribadi yang mendengarkan hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, kalau Engkau memiliki kasih yang tidak terbatas bagi kehidupan kami. Kami berterima kasih kalau Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kalau kami belajar untuk mengasihi, ajarkan kami juga untuk bisa membayar harga ketika kami mengasihi. Ajar kami untuk nggak egois, ajar kami untuk nggak mementingkan diri sendiri, tetapi juga bisa peduli terhadap orang lain di sekeliling kami. Dan juga Tuhan, kalau hari ini kami belajar tentang mengampuni, biar kami bisa mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kami, sehingga kami bisa mengasihinya seperti Kristus mengampuni dan mengasihi kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, biar lewat kasih ini kami bisa melayani sesama kami. Sama seperti Kristus datang ke dunia, turun ke bumi bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ajar kami punya hati seorang hamba.
Ajar kami punya hati seorang pelayan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyediaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan hari ini hamba-Mu melepaskan berkat bagi semua teman-temanku dimanapun mereka berada. Ada nilai yang terbaik di tengah-tengah studimu. Biar engkau dipertemukan dengan dosen-dosen yang terbaik. Biar engkau dipertemukan dengan teman-teman yang terbaik di kampusmu. Ada tugas akhir dan sidang akhir yang berhasil. Ada kecukupan di tengah-tengah keluargamu, di tahun-tahun, di masa-masa yang orang-orang bilang gelap. Tapi hari ini aku berkata, penyediaan Tuhan terlebih cukup bagi anak-anak-Mu. Dan biar ada hikmat daripada Allah yang memampukan kita semua untuk mengambil keputusan dan menjalani kehidupan ini dengan baik. Terimalah damai sejahtera daripada Allah, kasih, sukacita, penyertaan Roh Kudus, senantiasa sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, kalian bisa scan QR Code yang ada di bawah ini, sehingga konselor kami bisa menghubungi dan mendoakan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.